suasana diskusi pada pertemuan hari ini saya pikir cukup kondusif dan sangat kekeluargaan ya, antara klub-klub yang ada saling memahami ya kondisi dan persyaratan yang akan diberlakukan untuk keberlanjutan liga oleh operator liga yaitu PT LIB ya, sebagaimana juga hasil koordinasi PT LIB dengan pemerintah dan PSSI yang sudah berjalan ya dan sudah melahirkan beberapa win-win solution untuk Liga 1 maupun Liga 2 tetap berlanjut dengan operator yang sama yaitu PT LIB. Tapi memang ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan klub terkait dengan persyaratan. Ada klub yang menyetujui untuk sistem bubble, tapi juga ada klub yang menginginkan untuk pergantian operator, dan ada klub juga yang menginginkan untuk sistem home away tetap berlangsung juga, tetap berlanjut juga seperti biasa. Nah, tentunya dengan persyaratan dan standar verifikasi stadion yang akan diberlakukan sekarang ini, baik Liga 1 maupun Liga 2, tentunya tidak semudah ya, tidak semudah yang kita pikirkan bahwa semua stadion itu memenuhi syarat. Gitu. Pasti banyak klub di Liga 2 bahkan Liga 1 pun juga yang punya stadion tidak memenuhi syarat. Gitu. Dan memang dengan standar terbaru untuk kompetisi Liga 1 dan Liga 2 itu bisa dilanjutkan, ya saya pikir agak memberatkan klub-klub yang tidak punya stadion yang memenuhi standar yang sudah ditetapkan pemerintah dan PSSI, kemudian PT LIB tinggal menjalankan itu. Tapi saya berharap semua keputusan yang terbaik sudah disampaikan oleh klub-klub sesuai dengan pandangan masing-masing klub, dan keputusan ini kita kembalikan ke PT LIB dan PSSI untuk berdiskusi, memutuskan juga yang seadil-adilnya sehingga jangan sampai ada klub yang nanti tidak bisa melanjutkan kompetisi. Belum ada keputusan ya? Ya saya pikir belum ada keputusan karena kan semua diserahkan ke PT LIB dan PSSI untuk memutuskan. Karena misalnya kita sistem home away, belum tentu ada stadion-stadion yang memenuhi syarat juga. Terus kalau kita bilang sistem bubble, ya pasti ada klub-klub juga yang memikirkan dari sisi pendapatan, ya pasti tidak ada. Jadi tentunya akan kembali kepada subsidi dari operator liga, gitu, kepada klub-klub apabila perubahan sistem kompetisi yang harus dilakukan untuk melanjutkan Liga 2. Kalau sikap Persipura sendiri akan ya. Kalau kita sikap yang kita sampaikan, kita masih tetap mau untuk melanjutkan sistem home away. Kenapa demikian? Karena memang kalau dilihat dari sisi standarisasi dan kelayakan stadion berdasarkan kriteria, ya kita memenuhi syarat. Tapi kan banyak klub-klub yang berkompetisi di Liga 2. Jadi ya tentunya kita juga tidak bisa memaksakan kehendak. Begitu, kita juga harus fleksibel ya. Fleksibel memikirkan teman-teman yang lain. Sehingga nanti semua peserta Liga 2 ini akan bisa menyelesaikan kompetisi ini dengan baik. Itu harapan kita. Jangan sampai nanti ada klub yang melanjutkan, ada klub yang tidak bisa melanjutkan. Gitu. Jadi saya pikir kita prinsipnya fleksibel, kita serahkan yang terbaik, diputuskan, kita ikut. Oke, lazimnya menunggu sampai kapan mungkin? Ya kan direncanakan tanggal 14 Januari. Tapi kan semua ini kan menyangkut kesiapan juga. Gitu. Jadi saya pikir ya harapan kita yang terakhir adalah pada saat liga ini tidak bergulir secepatnya dan kemudian ditunda dengan dalam waktu yang cukup lama ini, konsekuensi pembiayaan ini ada kembali ke klub-klub. Ya, tapi sampai dengan hari ini kita belum menerima surat resmi dari PSSI terkait dengan pemberian dispensasi kepada klub untuk membayar gaji, baik pelatih, pemain, ofisial dan staf, ya, dengan dispensasi yang ada sehingga tidak memberatkan klub. Karena rencana anggaran dari setiap klub pasti mengikuti jadwal kompetisi. Gitu. Jadi ketika jadwal kompetisi itu molor akan konsekuensinya kepada anggaran. Dan harapan kita bahwa Liga 2 ini juga pun harus kita selesaikan karena pertanggungjawaban klub-klub kepada sponsor juga yang harus kita lakukan. Jadi saya pikir mau tidak mau dua hal ini harus dipertimbangkan dan dipikirkan dengan matang. Sehingga klub tidak terlalu diberatkan, tapi ada dispensasi berdasarkan surat PSSI yang didistribusikan ke semua klub untuk bagaimana ada keringanan untuk membayar gaji. Sehingga tidak 100% kita membayar gaji pemain dan pelatih, gitu, serta ofisial dan staf klub. Karena kalau tidak, walaupun mereka misalnya libur 2 bulan pun juga kita harus membayar gaji full, gitu. Itu persoalannya sekarang kita alami. Jadi targetnya kan liga ini selesai di bulan Maret. Nah, dari hasil diskusi yang ada. Nah, tapi kita berharap ya mudah-mudahan tidak molor sehingga target itu bisa tercapai, karena yang semula di Februari tertunda sampai dengan Maret. Ya saya pikir mudah-mudahan
putaran Liga 1 yang tersisa, bukan Liga 1, Liga 2 di putaran pertama yang tersisa bisa dilanjutkan, kemudian tidak ada lagi jeda waktu, kita masuk langsung putaran kedua. Biar segera mungkin Liga 2 ini selesai dan mungkin nanti bisa diacak kembali untuk diatur oleh operator untuk kompetisi berikut. Itu harapan saya. Pak, mungkin soal Regi Cawor yang kabarnya akan dibicarakan Persipura. Nah, saya pikir itu masih terikat kontrak dengan Persija, kita serahkan kepada manajemen Persija. Tidak bisa serta-merta langsung kita mengambil pemain seenak itu. Walaupun apa isu dan kabarnya dia pengen kembali ke Persipura, tapi sampai hari ini kita belum melakukan pembicaraan apapun. Itu prinsipnya Persipura menghargai setiap pemain yang masih terikat kontrak dan tidak akan melangkah di luar aturan main yang ada. Kita mengikuti semua aturan main dan menghargai semua klub yang ada. Karena klub-klub yang ada ini adalah klub-klub profesional yang tentunya sudah memahami tentang aturan kompetisi, aturan transfer dan lain-lain. Jadi pasti kita akan memberikan support juga kepada klub-klub untuk melakukan segala sesuatu dalam proses transfer juga dengan klub lain juga sesuai dengan aturan main yang ada. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.